Pada dini hari tanggal 1 Agustus tahun 2018, kepolisian Kerala dikejutkan dengan penemuan 4 jasad satu keluarga di desa kecil Todupusa, wilayah Iduki, area barat daya Kerala, India. Keempatnya berada dalam satu liang saling bertumpuk dengan kondisi menyedihkan. Lubang galian itu berada di sekitar kandang ternak yang ada di pekarangan belakang rumah. Berita mengenaskan tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan masyarakat luas. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya siapa yang tega melakukan aksi sekeji itu dan apa motif di baliknya. Kanat Krisnan dan istrinya Susela tinggal di pelosok desa Todupusa bersama putri sulung mereka Arsa dan putra bungsu mereka Arjun yang menderita keterlambatan. Rumah keluarga Krisnan berada jauh di dalam hutan, sangat terpencil dan terasing seolah sengaja dibangun di sana untuk menjauhi tetangga sekitarnya. Kanat dan keluarganya memang sangat tertutup. Sepertinya mereka memang sengaja menjauhkan diri dari dunia luar. Keempatnya jarang keluar rumah, kecuali untuk urusan yang sangat penting, dan nyaris tidak pernah berkomunikasi dengan para tetangga. Warga sekitar hanya tahu Kanat berprofesi sebagai dukun sakti yang mempraktekkan ilmu hitam atau tenung. Rumahnya sering dikunjungi kalangan berada dan pejabat tinggi yang rela datang jauh-jauh ke pelosok hanya demi menemui Kanat. Para tetangga sudah terbiasa melihat mobil-mobil mewah terparkir di halaman rumah keluarga Kanat setiap malam tiba. Namun, belakangan tersebar selentingan kalau Kanat terlibat masalah, selain berseteru dengan saudaranya terkait perebutan properti milik keluarga, muridnya juga mengkhianatinya. Rahasia kesaktian Kanat kabarnya berasal dari kitab yang tertulis di atas lembaran daun palem. Kanat punya seorang murid bernama Anes yang setia mendampinginya sebagai asisten setiap kali Kanat praktek. Setelah 3 tahun berguru, Anes merasa sudah mendapat cukup ilmu dan memutuskan berpisah dari gurunya untuk membuka prakteknya sendiri. Namun Anes tidak berhasil mendapatkan klien dan dia gagal jadi dukun sukses seperti gurunya. Anes justru menyalahkan kegagalan itu pada gurunya Kanat. Anes yakin sekali Kanat sengaja mengambil sebagian kesaktiannya saat dirinya memisahkan diri dari gurunya itu. Kanat pasti ingin Anes gagal, begitu pikirnya. Anes bertekad untuk mengambil kembali kesaktiannya, sekaligus mencuri kitab daun palem milik gurunya. Dengan begitu, dia bisa menguasai seluruh kemampuan gurunya dan jadi sukses seperti Kanat. Pada awal tahun 2018, Anes menemui Libes, sahabatnya pemilik bengkel motor yang menetap di desa Karikode, tidak jauh dari tempat tinggal Kanat Krisnan. Kepada Libes, Anes berkeluh kesah tentang kejengkelannya pada Kanat dan niatnya menghabisi pria itu. Libes tanpa ragu langsung setuju membantu rencana sahabatnya. Keduanya segera menyusun rencana untuk mengambil kesaktian Anes yang katanya dicuri oleh gurunya, sekaligus menghabisi Kanat demi mendapat seluruh kemampuannya, termasuk mencuri kitab daun palem yang dipercaya sebagai sumber kesaktian Kanat Krisnan. 6 bulan kemudian pada tanggal 29 Juli tahun 2018, Anes dan Libes bersiap melaksanakan rencana jahat mereka. Semua yang mereka perlukan dalam aksi nanti sudah dipersiapkan. Mengendarai motor Anes, keduanya berangkat menuju kediaman Kanat Krisnan di desa Todupusa, berbekal tongkat besi dan celurit. Keduanya tiba di depan rumah Kanat pada pukul 12 malam lewat. Suasana rumah itu hening mencekam karena semua penghuninya pasti sedang terlelap. Anes dan Libes berencana memancing tuan rumah keluar dengan cara menyerang kambing peliharaan Kanat yang kebetulan ada di depan rumah. Sesuai rencana, kambing itu mulai mengeluarkan suara gaduh hingga membuat Kanat terbangun. Kanat yang kesal karena tidurnya terganggu langsung keluar rumah, bermaksud hendak menenangkan peliharaannya. Tetapi begitu berada di luar rumah, Anes segera mengayunkan tongkat besi yang dibawanya. Kanat tak sadarkan diri.
Tak lama istrinya Susela menyusul keluar dan langsung menghampiri suaminya yang tergeletak di halaman. Susela yang marah sempat mencoba melawan kedua pelaku, namun gagal dan akhirnya justru kehilangan nyawa akibat ayunan tongkat besi. Anes dan Libes kemudian bergegas masuk ke dalam rumah dan mendapati Arsa yang mencoba membela diri dengan pisau dari dapur. Namun Arsa kalah kuat dan akhirnya juga kehilangan nyawa di tangan kedua pelaku. Anes berkeliling mencari anggota keluarga Kanat yang terakhir. Dia menemukan Arjun dalam salah satu kamar dan langsung menyerangnya. Arjun yang menderita keterbelakangan hanya bisa pasrah saat diserang. Anes dan Libes memindahkan keempat jasad dalam salah satu kamar, kemudian mengunci pintunya dari luar. Mereka mengambil uang tunai dan sejumlah perhiasan emas milik Kanat, namun kitab daun palem yang sebenarnya menjadi target justru tidak berhasil ditemukan. Setelah selesai, keduanya segera kabur dari lokasi. Keesokan harinya, di tengah hujan deras, Anes dan Libes memutuskan untuk kembali ke rumah keluarga Kanat. Mereka bermaksud hendak membersihkan jejak di TKP secara lebih mendetail. Atas saran Libes, mereka memutuskan untuk memakamkan keempat jasad demi menghindari bau tak sedap yang akan tercium tetangga sekitar. Betapa terkejutnya mereka ketika membuka pintu kamar dan mendapati Arjun, putra bungsu Kanat, berdiri tegak di antara jasad keluarganya. Menyadari ada yang masih hidup, salah satu pelaku segera mengayunkan palu ke arah pemuda itu. Tak lama Arjun tergeletak menyusul keluarganya. Anes dan Libes kemudian menggali sebuah lubang di kandang ternak yang ada di pekarangan belakang rumah. Satu persatu, keempatnya dikuburkan di sana. Istri Kanat yang pertama, putri Kanat yang kedua, Kanat, dan yang terakhir putranya Arjun. Anes dan Libes menutup makam kemudian kabur dan bersembunyi di lokasi berbeda demi menghindari kejaran polisi. Keluarga Kanat setiap pagi rutin membeli susu dari tetangganya. Tidak pernah sehari pun mereka absen. Sehingga tetangga pemilik kios susu jadi curiga setelah 3 hari berlalu, tetapi tidak ada satupun anggota keluarga Kanat datang untuk membeli susu di kiosnya. Karena khawatir, tetangga tersebut berinisiatif untuk menghubungi keluarga Kanat agar bisa memeriksa keadaan mereka. Saudara Kanat kemudian mendatangi rumah Kanat, namun tak lama memutuskan untuk pergi dari sana karena rumah itu terkunci dan seolah kosong tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, mulai tercium bau busuk dari arah rumah keluarga Kanat Krisnan. Para tetangga akhirnya melaporkan hal tersebut ke kantor polisi. Saat petugas kepolisian tiba di lokasi, mereka melihat tumpukan koran di depan rumah yang dibiarkan begitu saja tidak dibaca selama beberapa hari. Karena pintu terkunci, mereka terpaksa mendobraknya. Di dalam rumah, para petugas disambut pemandangan yang sangat mengerikan. Dinding dan lantai seolah berubah warna jadi kemerahan, padahal warna cat aslinya putih. Tetapi Kanat dan keluarganya tidak ditemukan di dalam rumah. Mereka mencoba mengitari rumah untuk mencari keberadaan mereka, namun tidak ada hasil. Hingga ada seorang petugas yang curiga saat melihat galian baru dalam kandang ternak. Mereka pun memutuskan untuk membongkarnya. Kecurigaan petugas tersebut terbukti benar ketika akhirnya mereka menemukan Kanat dan keluarganya di dalamnya telah tiada. Keempat jasad dibawa untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik. Pihak kepolisian menemukan sejumlah barang berharga dan uang raib dari rumah itu, namun kasus tersebut tidak ditetapkan sebagai kasus perampokan karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda seseorang mencoba masuk ke dalam rumah secara paksa. Mereka meyakini kematian Kanat dan keluarganya adalah aksi balas dendam, mengingat profesi Kanat sebagai dukun. Dugaan tersebut didukung dengan ditemukannya sejumlah sajam yang disembunyikan oleh Kanat di setiap penjuru rumah. Menurut keterangan dari keluarga terdekat, hal itu dilakukan karena Kanat takut ada klien yang tidak puas dan akan menyakiti keluarganya. Polisi kemudian meminta keterangan dari sejumlah orang yang kemungkinan besar memiliki motif melakukan kekejian pada Kanat dan keluarganya, termasuk saudara Kanat yang berseteru dengannya terkait perebutan properti. Namun satu persatu nama mereka dicoret dari daftar orang yang dicurigai karena semuanya punya alibi kuat. Tetapi polisi tidak menyerah dan terus berusaha menemukan siapa pelaku sebenarnya.
Nama Anes akhirnya muncul dalam radar polisi setelah banyak warga menyebutnya sebagai sosok yang menyimpan dendam kesumat pada Kanat. Belakangan mereka sering mendengar kisah bagaimana Anes menikung gurunya, kemudian membuka praktek sendiri, namun akhirnya tidak laku. Sejak itu, Anes dikabarkan berniat balas dendam. Polisi mendapat informasi tentang Libes, sahabat Anes yang punya bengkel tak jauh dari desa Kanat. Mereka menduga Libes adalah kaki tangan Anes dalam aksinya. Dugaan penyidik terbukti ketika Libes akhirnya mengaku dan menceritakan kejadian pada malam itu. Tetapi dia menolak membocorkan di mana Anes bersembunyi. Untungnya Libes ceroboh dan menyimpan lokasi sahabatnya dalam ponsel. Informasi tersebut ditelusuri polisi hingga akhirnya Anes ditemukan. Pemuda itu rupanya bersembunyi di sebuah rumah yang berada di desa Neria Manggalam. Anes ditangkap saat berada dalam toilet. Kesadisan Anes dan Libes terungkap selama persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan di Kottayam Medical College, keempat korban diketahui menerima serangan bertubi-tubi dengan sajam dan tongkat besi di bagian kepala. Penemuan tanah dalam pernafasan Arjun menunjukkan putra Kanat itu masih hidup saat dikuburkan bersama keluarganya. Beberapa sumber bahkan menyebutkan jasad istri Kanat dan putrinya sempat mengalami pelecehan sebelum dimakamkan. Akhirnya Libes sebagai kaki tangan dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Anes sebagai otak di balik kejadian ngeri itu dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2018, keluarga besar mengadakan upacara kremasi untuk Kanat Krishna dan keluarganya. Keluarga besar Kanat dan istrinya Susela yang saat itu hadir di pemakaman mengaku hampir tidak tahu kabar Kanat dan keluarganya selama ini karena mereka sangat tertutup hingga akhirnya peristiwa itu terjadi. Menurut beberapa sumber, ilmu hitam atau tenung secara umum merujuk pada penggunaan kemampuan supranatural untuk tujuan buruk dan egois. Sifatnya jahat dan kekuatannya bersumber pada hawa nafsu. Selain berdosa, mendalami ilmu ini pasti berdampak buruk bagi pelaku maupun orang di sekitarnya. Apapun yang mereka lakukan akan berbalik pada dirinya sendiri. Dalam kasus kali ini, yang paling kasihan sebenarnya adalah istri dan putra-putri Kanat. Ketiganya harus ikut menanggung akibat dari profesi kepala keluarga mereka. Mendekatkan diri pada Sang Pencipta menjadi satu-satunya cara ampuh menghindari ilmu gelap yang tak bermanfaat. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus hari ini. Bila kalian menyukai video-video weekly, sempatkan berbagi pada teman dan sahabat ya. Terima kasih.